Pemirsa, anak panti asuhan Fisabilillah Al-Amin yang jadi korban kekerasan oleh pemilik panti asuhan kini diamankan di Panti Asuhan Kemensos Sentra Budi Perkasa untuk selanjutnya menjalani asesmen. Menghilangkan rasa trauma yang dialami para anak panti asuhan Fisabilillah Al-Amin yang jadi korban kekerasan oleh pemilik panti kini diamankan di Panti Asuhan Kemensos Sentra Budi Perkasa. Para anak panti asuhan tersebut selanjutnya menjalani proses asesmen untuk mengetahui kondisinya saat ini. Dikemukakan oleh Kepala Sentra Panti Asuhan Budi Perkasa, proses asesmen para anak panti asuhan Fisabilillah Al-Amin ini berlangsung selama 1 bulan dengan pihak-pihak lainnya. Walaupun menjalani proses asesmen, para anak panti sendiri tetap sekolah seperti biasa. Paling sebulan, kita asesmen keluarga masing-masing kan 18 orang, perlu pendalaman dan sebagainya. Kemudian juga harus meyakinkan stakeholder kayak dinas pendidikan dan lain-lain juga ikut terlibat dalam proses ini, sehingga ini bisa ditangani dengan sangat baik lah, harapan saya. Pak, kalau secara ini tidak ada hal-hal yang ini Pak, mungkin secara fisik, untuk secara permasalahan mental psikologis hari ini kami memanggil dari Himpunan Psikologi Indonesia, khususnya Ikatan Psikolog Klinis yang akan datang ke sini untuk melakukan asesmen. Sementara itu, pengamat anak yang juga mantan salah satu anggota KPAID Palembang, Adi Sangadi, mengemukakan kejadian kekerasan yang dialami oleh sejumlah anak panti asuhan Fisabilillah Al-Amin ini cukup disayangkan. Oleh karenanya, menurut Adi Sangadi, perlu adanya perhatian dari banyak pihak untuk mengatasi masalah ini. Ini adalah peran kontrol daripada kita semua, terutama pemerintah dan juga pada pihak masyarakat. Tapi yang paling penting, kami menginginkan kontrol ini dimulai juga dari guru-guru yang juga mendidik anak-anak panti asuhan. Mungkin dari sana mereka akan berbicara dan berdialog, mengetahui permasalahan-permasalahan sana. Karena apa? Anak-anak panti asuhan ini banyak tertutup, sehingga mereka tidak mau berbicara dan tertutup, mereka merasa ketakutan. Dan itu tadi mungkin dari pihak guru bisa dapat membantu untuk membuka hal tersebut dan bisa berhubungan langsung kalau ada masalah. Seperti diketahui, seorang pemilik panti asuhan Fisabilillah Al-Amin telah menganiaya anak pantinya. Kejadian ini pun viral di medsos dan kini pemilik panti asuhan Fisabilillah Al-Amin telah diamankan dan ditetapkan tersangka oleh pihak polisi. Firman Hidayat, PAL TV.